Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelas Informatika 7 mata kuliah Kewirausahaan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pitch deck dari startup yang akan kami buat untuk tugas mata kuliah kewirausahaan. Untuk nama toko atau nama startup yang kami bangun yaitu Ethereum Store, di mana kelompok kami ada beberapa anggota. Yang pertama ada Mas Aulia Aryo Bimo. Terus yang kedua ada Mat Lutfiansa Ilham Danda Yusuf. Yang ketiga saya sendiri, Adi Sinul Mustaqim. Dan yang keempat, Indra Bagus Setiawan. Untuk penjelasan lebih detailnya tentang pitch deck dari startup kami akan dijelaskan secara bertahap. Untuk yang pertama, silakan Mas Lutfi, dipersilahkan. Ya, sesuai yang sudah dijelaskan oleh Mas Adi tadi, startup kita namanya startup kami namanya Ethereum Store. Di sini bisa dilihat logonya di situ. Lalu selanjutnya problem yang sudah kami temukan berkaitan dengan startup yang kami buat, yaitu yang pertama adalah banyak pengguna PC yang ingin upgrade tetapi tidak memiliki biaya untuk membeli komponen baru. Nah, di sini jadi kami akan memfasilitasi pengguna ini untuk dapat menjual komponen lama mereka dan mendapatkan uang. Nah, lalu ini yang bawahnya, lalu yang selanjutnya ada banyak orang yang menginginkan PC namun tidak mau mengeluarkan uang banyak. Nah, salah satu solusinya yaitu nanti orang-orang ini dapat membeli barang-barang komponen second. Lalu yang selanjutnya ada banyak orang yang tertarik membeli komponen PC bekas, namun takut jika komponen yang dibeli tidak bekerja sesuai dengan seharusnya. Nah, di sini bisa banyak ketakutan yang muncul, mulai dari memang komponennya tidak bagus, lalu misalnya tidak ada garansi dari toko dan sebagainya. Lalu untuk solusinya, nah solusi yang sudah kami tuliskan di sini, yang pertama marketplace kami akan menerapkan quality control yang ketat. Jadi untuk komponen PC second yang masuk dipastikan masuk dengan kualitas bagus dan keluar juga nanti kualitasnya bagus, sehingga pembeli bisa menggunakannya tanpa perlu khawatir. Lalu yang kedua, deskripsi produk yang detail. Nah, di sini perlunya deskripsi produk yang detail ini akan memberi rasa tenang kepada pembeli, sehingga pembeli tidak was-was dalam membeli secara online di sini nanti. Nah, harga murah dan terjangkau di sini deskriptif ya, harganya murah dan terjangkau, lalu kompetitif juga, sehingga tidak terlalu merogoh kocek yang dalam bagi para pembeli yang ingin upgrade atau merakit PC-nya. Lalu after sales, mulai dari konsultasi di sini hingga garansi produk. Konsultasi nanti bisa bertanya apakah komponen yang dibeli sesuai atau tidak, lalu garansi produk mulai dari garansi toko hingga garansi distributor jika masih ada, nanti bisa dibantu. Lalu yang terakhir di sini ada mengedukasi hal-hal yang terkait komputer dengan sosial media. Jadi terutama untuk bagi para pembeli yang membeli PC pertamanya, nah di sini bisa terbantu dengan adanya edukasi lewat sosial media. Nah, yang selanjutnya, visi kami di sini adalah menjual perangkat komputer dengan harga kompetitif. Nah, lalu tagline-nya adalah Professional Shopping and Retail PC Store. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adi. Monggo. Ya, terima kasih Mas Lutfi atas penjelasan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang validasi pasar.
Itu pasar komponen dan aksesoris PC bekas semakin berkembang. Dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, sekarang sudah mulai banyak bermunculan toko-toko yang mulai menjual komponen PC baik baru maupun bekas. Terus yang kedua ada banyaknya pengguna PC yang ingin menjual komponen dan aksesoris PC mereka yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi banyak kejadian di mana orang yang sudah punya PC ini ingin mengupgrade PC-nya, terus daripada tidak digunakan PC yang lama atau komponen yang lama, maka dia dijual untuk membeli perangkat yang baru seperti itu. Terus yang ketiga di sini banyak pengguna PC yang ingin membeli barang bekas karena harganya yang terjangkau. Karena mungkin sesuai untuk kebutuhan yang tinggi misalnya, terus tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli. Jadi di sini pengguna akan lebih memilih untuk membeli barang bekas di mana harganya jauh lebih murah daripada barang yang membeli baru, tetapi tentunya dengan melihat kualitas yang masih baik, masih layak untuk digunakan. Terus yang keempat, dari luar negeri banyak impor komponen dan aksesoris PC bekas yang mana sudah tidak ada nilai gunanya di negara asalnya, tetapi masih memiliki nilai guna di Indonesia. Jadi ada beberapa kasus di mana ada terdapat impor komponen dan aksesoris PC dari luar negeri, di mana di sana sudah tidak tidak digunakan lagi. Tetapi ketika masuk Indonesia, komponen tersebut masih bisa digunakan atau diperjualbelikan lagi. Oke, selanjutnya. Terus untuk ukuran pasar, di sini ada terjadi peningkatan penjualan komponen PC pada tahun 2020 sebesar 10,3% dibanding tahun sebelumnya. Data ini kami dapat dari hybrid.co.id. Terus yang kedua ada banyak mahasiswa membutuhkan fasilitas komputer untuk memudahkan dalam kegiatan kampus. Di sini sudah bukan hal yang rahasia lagi, sudah hal umum. Kalau misalnya mahasiswa pasti biasanya membutuhkan komputer untuk memudahkan kelancaran studinya di dalam kampus, terutama untuk mahasiswa yang emang jurusannya di komputer akan sangat membutuhkan komputer ini. Terus yang ketiga ada instansi seperti sekolah atau instansi pemerintahan banyak yang mengadopsi work from home pasca pandemi. Di masa pandemi ini karena sudah dibatasi untuk bekerja offline di kantor atau bersekolah di tempat sekolah, jadi diperlukan WFH, di mana ini dilakukan secara daring dan tentunya butuh piranti-piranti untuk melakukan WFH sepertinya ya seperti komputer atau PC yang dibutuhkan seperti itu. Oke, selanjutnya untuk analis komputer akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Ya, terima kasih sama Mas Adi. Untuk analisis kompetitor yang pertama itu adalah kurangnya quality control. Biasanya kalau kita membeli spare part dari orang itu kan ada yang mereka beli langsung dijual kembali tanpa adanya quality control yang sesuai gitu loh. Yang kedua, harga tidak kompetitif. Di sini banyak orang yang menjual spare part komputer itu dengan harga yang relatif agak tinggi dan mahal gitu. Yang ketiga, info barang tidak lengkap. Di sini informasi barang yang dijual itu kurang lengkap atau deskripsinya kurang. Yang keempat, hanya menjual barang tanpa memberikan edukasi. Di sini seller menjual barangnya tanpa memberikan sebuah pengarahan kepada buyernya atau pembelinya. Jadi seller cuma menjual barangnya, habis itu sudah tidak ada edukasi untuk bagaimana cara untuk memasangnya, terus bagaimana cara untuk menggunakannya dan lain-lain. Yang kelima, jarang yang mendapat garansi toko. Biasanya hanya garansi dari distributor. Di sini biasanya kalau garansi toko itu paling itu cuma 2-3 hari, sedangkan untuk garansi distributor itu bisa sampai 1-2 tahun. Sebabnya kalau lama-lama garansi di toko ini kan malahan bisa membuat tokonya rugi. Karena apa?
barang yang sudah dibeli toko dari distributor itu masa garansinya dari distributor akan tergerus. Jadi bila toko menjual spare part komputer tersebut, garansinya akan mengikuti garansi di mana toko itu membeli spare part dari distributor gitu. Lanjut untuk model kanvasnya, yang pertama itu ada kayak partner. Kayak partner sendiri ya ada website Ethereum sebagai layanan informasi produk. Di sini akan disediakan sebuah website di mana di dalam website tersebut ada informasi tentang produk yang akan dijual. Yang kedua ada Instagram sebagai layanan soft selling, di mana di sini Instagram sebagai layanan sosial media berguna sebagai mengedukasi pembeli untuk tidak salah membeli barang spare part yang second gitu. Yang ketiga, Tokopedia sebagai layanan transaksi produk yang akan dijual atau hard selling. Di sini kami menggunakan Tokopedia karena untuk saat ini dan tahun ini yang masih secure atau aman dan mempunyai garansi marketplace dari sananya selama 2 hari adalah Tokopedia. Jadi lebih secure di Tokopedia daripada marketplace lain gitu. Untuk kayak aktivitasnya adalah jual beli spare part komputer berkualitas. Untuk resource, yang pertama komponen komputer seperti CPU, RAM, VGA, motherboard, PSU, dan lain-lain. Kedua, pengetahuan dalam bidang komputer. Pengetahuan dalam bidang komputer dapat dipelajari dari berbagai sumber, contohnya dari YouTube, buku, dan lain-lain. Yang ketiga adalah value propositions. Yang pertama, menjual barang baru maupun second yang berkualitas, murah, dan siap pakai. Yang kedua, mengedepankan transparansi dan kejujuran dalam jual beli. Ya, dan keempat ada customer relationship. Di sini pertama ada gratis konsultasi dalam masalah komputer untuk pembeli. Yang kedua, memberikan after sales yang memesan pada konsumen. Dalam memberikan after sales ini di mana penjual akan selalu memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan apabila produknya sudah terjual hingga masa garansi tersebut berakhir gitu. Ya, selanjutnya ada customer segment. Untuk customer segment sendiri yang pertama itu ada konsumen mencari komponen murah, yang kedua konsumen yang mencari komponen second yang berkualitas, ketiga konsumen mencari after sales yang bagus gitu. Selanjutnya untuk channel di sini kami menggunakan yang pertama ada sosial media Instagram, yang kedua marketplace Tokopedia, yang ketiga website. Website ini dari Ethereum Store itu sendiri gitu. Untuk cost structure atau pengeluaran yaitu pembelian barang baik baru maupun bekas. Yang kedua adalah biaya marketing. Untuk biaya marketing sendiri agar barang ini cepat laku dan cepat dibeli oleh pembeli, jadi kami menggunakan sistem marketing gitu. Untuk revenue stream atau pendapatan dari toko Ethereum Store sendiri itu dari penjualan spare part baru dan bekas yang berkualitas yang telah melewati quality control begitu. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Bimo, silahkan. Ya, bisa lanjut slide-nya dulu. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya gitu kita meninjau dampak sosial yang akan ditimbulkan dari startup ini. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan komputer bagi orang yang memiliki budget kecil. Karena tadi fokusnya kita Ethereum Store ini untuk pasar bekas, jadi seharusnya budget orang-orang yang tertarik pada market ini itu lebih rendah dari orang-orang yang membeli dengan barang-barang baru seperti itu. Selanjutnya memberi nilai guna perangkat komputer bekas. Kadang
untuk yang belum tahu atau tidak tahu bahwa sebenarnya kalau mempunyai barang bekas itu masih ada nilainya untuk jikalau ada yang menginginkan seperti itu. Jadi kita menyambungkan di sana nanti komputer-komputer bekas ini perangkat komponennya itu bisa mendapat nilai lagi. Mengedukasi masyarakat, jadi nanti dalam kita Ethereum Store ini ada soft selling itu di dalamnya juga ada edukasi untuk masyarakat seperti guna-guna komponen komputer tertentu atau yang lain untuk seputar komputer atau seputar spare part bekas itu sebenarnya masih bisa digunakan dan lain-lain, bagaimana cara memilih spare part bekas yang bagus dan lain-lain seperti itu. Dan tentunya ini mengurangi sampah elektronik karena yang bekas tadi masih bisa dipakai untuk orang lain, jadi tidak dibuang seperti itu. Lanjut. Untuk roadmap-nya kita ada 6 bulan dan 1 tahun ke depan. Untuk 6 bulan pertama nanti kita cari nama dulu di masyarakat, seenggaknya di sekitar lokal tuh udah beberapa ada yang tahu, cukup dikenal oleh masyarakat agar kita itu ada bahwa komputer pasar bekas komponen komputer itu ada tempatnya sendiri seperti itu. Terus mempunyai hubungan baik dengan distributor. Nah ini mungkin nanti distributor itu bisa menyediakan barang yang terkhusus buat kita atau kita diutamakan, atau nanti barang-barang yang seperti refurbish itu kan bisa sebenarnya masih bisa dipakai tapi ada kekurangannya. Nah itu nanti kita bisa tampung dan lain-lain. Nah nanti seperti itu. Untuk 1 tahun ke depan itu mempunyai toko fisik, yaitu utamanya untuk menampung barang-barang yang sudah dijual di tempat kita. Jadi nanti kalau ada yang mau beli ke sana langsung gitu bisa lihat langsung dan bisa dites langsung apakah barang itu bisa bekerja dengan baik nanti calon pembeli seperti itu. Kerjasama dengan instansi baik pemerintah maupun non pemerintah untuk supaya barang bekas. Nah ini untuk kantoran-kantoran itu kan banyak yang menggunakan komputer dan laptop yang kadang kalau sudah pembaruan nanti ada yang tidak dipakai. Nah itu kita kerjasama nanti bisa ditampung dengan kita seperti itu, bisa diusahakan. Mungkin itu dulu dari kami ini, tim kami yang ada di Ethereum, CEO Mas Lutfi, saya sebagai CTO, Mas Adi Marketing, Mas Bagus COO, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas penjelasan dari pitch deck-nya. Dan itulah penjelasan presentasi pitch deck dari startup yang kami buat, yaitu Ethereum Store. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.